Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasrawati dari kelas C. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang konsep genre menurut Michael M. Bakhtin, seorang tokoh penting dalam teori sastra dan komunikasi. Jadi, kita akan melihat definisi genre, jenis-jenis genre dalam sastra, perannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengapa genre itu begitu penting. So, what is the genre according to Michael and Bakhtin? Genre is a stable form of social communication, related to social situation, and develops with language and culture. Menurut Bakhtin, genre bukan hanya klasifikasi karya sastra, tetapi bentuk komunikasi yang stabil dalam kehidupan sosial. Setiap genre muncul dari situasi sosial tertentu, misalnya laporan resmi, percakapan santai, ataupun novel. Genre pun tidak statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan dalam bahasa dan masyarakat. Dan untuk subgenre sendiri adalah bentuk spesifik dari genre utama yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan atau konteks tertentu. And then, main literary genres. Secara tradisional, sastra dibagi menjadi 4 genre utama. Yang pertama itu adalah drama, fiction, non-fiction, and poetry. Untuk drama, is to be performed, jadi drama ditulis untuk dipentaskan dan biasanya fokus pada dialog. Kemudian fiction, imaginary stories, jadi fiksi adalah cerita yang dibangun dari imajinasi, bukan fakta. Kemudian non-fiction, based on facts, jadi non-fiksi menampilkan kisah nyata, fakta, dan analisis. Kemudian poetry atau puisi, aesthetics of language, jadi puisi mengutamakan keindahan bahasa, ritme, dan ekspresi perasaan. And then common subgenres. Jadi di dalam setiap genre utama terdapat banyak subgenre. Misalnya dalam drama ada tragedi, ada komedi, kemudian dalam fiksi ada novel romantis atau fiksi ilmiah, dan dalam non-fiksi ada memoir atau artikel perjalanan, ada esai, kemudian dalam puisi kita mengenal bentuk seperti soneta atau haiku. Nah, jadi subgenre ini memungkinkan ekspresi lebih spesifik terhadap tema dan bentuk. And then the role of genre in social activities, that is organized communication, shape audience expectations, and convey identity and emotion. Jadi genre bukan hanya milik dunia sastra, tapi juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menulis surat lamaran kerja, kita mengikuti genre formal. Saat chatting dengan teman, kita menggunakan genre informal. Genre membantu mengatur komunikasi kita, membuat interaksi lebih mudah dipahami, dan membentuk ekspektasi antara pembicara dan pendengar. So, why genre is significant? Because genre, framework for the work, aids reader understanding, reflects culture, and encourage innovation. Jadi, genre sangat penting karena memberi kerangka kerja bagi penulis dan pembaca. Tanpa genre, komunikasi bisa menjadi membingungkan. Genre juga menjadi cermin budaya. Bagaimana genre berubah menunjukkan bagaimana masyarakat berubah. Kemudian selain itu, inovasi dalam sastra sering terjadi saat pengarang mencampur atau mengubah aturan genre. So,
The genre is the life part of human communication. Jadi kesimpulannya, genre adalah bagian hidup dari komunikasi manusia. Genre bukan batasan kaku, melainkan alat dinamis yang berkembang bersama masyarakat. Dengan memahami genre, kita lebih memahami bagaimana manusia berpikir, berinteraksi, dan berkreasi. Nah, jadi itulah tadi presentasi saya tentang understanding genres. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.